Oh gitu. Terus kepikiran pengen magang di Disperindak itu dari mana dapat infonya? Kenapa pengen di sini gitu? Apa yang sering kita lihat atau yang pernah kita like atau apa yang sering kita cari itu yang keluar Muncul, di ya. situ Kak. Itu yang Gitu. Berarti semuanya bisa edit, bisa tag video? Atau ada orang-orang tertentu khusus yang ini khusus editing, yang ini khusus untuk edit atau Motor titik tuh ditarik oleh lessingnya Bahi Kak gitu. nyampe di minyak siri ternyata produk-produk minyaknya tuh banyak Kak. Kami nggak tahu tuh namanya Simpang Labor tahu, tapi nggak tahu kalau di sana ada labor gitu. Baru tahu. Iya, baru tahu pertama kali Kak. Kalau ternyata Simpang Labor tuh karena emang di sana ada labor. Halo Dangstar semuanya, sekarang kembali lagi ke Batandang bincang tentang perindustrian dan perdagangan. Kali ini kita ada guest spesial yaitu adik-adik magang yang udah magang di bagian tim kreatif ya semuanya. Iya, dan ini hari terakhir mereka di sini. Sedih. Mungkin sebelumnya kita boleh perkenalan dulu. Ini ada 4 orang, ada Tiara, Bahi, Titik, sama Sofia. Boleh kenalin diri dulu, mungkin dari samping kakak. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara Fadliana, umur 22 tahun, asalnya dari Duri Riau. Duri, berarti bukan orang Minang. Orang tua orang Minang. Orang tua orang Minang, Ya, keduanya. tapi dari lama pas lahir udah merantau ke Duri. Oh gitu, oke. Ada Tiara, ada Bahi. Bahi. Oke, perkenalkan nama saya Arif Bahi Sepitra, biasa dipanggil Arif atau Bahi. Saya berasal dari Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Oke, selanjutnya ada Baiklah, perkenalkan nama saya Titi Aifah Nur Aina, bisa dipanggil Titi. Saya berasal dari Pasaman Barat. Pasaman. Satu lagi. Baik, saya Sofia, asal dari Kabupaten 50 Kota, usia 21 tahun. 21 tahun. Asalnya? Kabupaten 50 kota. Oh, berarti macam-macam ya, ada yang dari Riau, 50 kota, Pasaman Barat sama Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Jadi boleh cerita dikit nggak adik-adik? Gimana sih awal mula bergabung di Disperindak? Kenapa kepikiran? Ini kan masih kuliah ya? Masih kuliah, jurusannya Pendidikan Teknik Informatika. Pendidikan Teknik Informatika di UNP. UNP semuanya. Iya. Sekelas? Beda kelas. Beda. Yang siapa yang sekelas? Angkat Titi tangan. sama Sofia. sekelas Kak. Bahi sama Ara. Bahi sama Ara sekelas. Ada berapa kelas sih di situ? 8 ya? Iya, Oh, 8 Kak. banyak ya. tapi satu kelas tuh digabung 2. Satu Iya. kelas 1-2 gitu, kelas 3-4. Oh gitu. Terus kepikiran pengen magang di Disperindak itu dari mana dapat infonya? Kenapa pengen di sini gitu? Ya awalnya saran dari teman sih Kak. Karena teman sebelumnya yang sekelas sama kami juga pernah magang di sini dan pengalaman dia magang di sini tuh bagus katanya, baik gitu Kak di sini. Jadi kami juga tertarik juga pengen magang di sini kalau sama Titik. Oh, Bahi sama Tiara sama. Kalau Bahi sih karena ada teman yang udah duluan daftar di sini magang. Jadi ada informasi dari dia, cobalah di sini. Terus juga ada info kalau temannya dia tahun lalu di sini juga, makanya sama dengan Pia tadi. Apa namanya itu, kesannya baik lah. Asik gitu magang di sini. Oh gitu. Nah kan di Disperindak itu sendiri kita ada beberapa bidang ya. Pemirsa mungkin juga udah tahu kita ada bidang perdagangan, PKTN, industri agro, non agro, terus ada juga beberapa UPTD gitu. Nah ini mungkin video pengenalannya bisa dilihat di Instagram Dinas Perindak, itu hasil karya dari adik-adik ini semuanya. Banyak loh viewersnya kemarin. Alhamdulillah. Nah, boleh tahu kenapa dari sekian banyak bidang di Dinas Perindak, kenapa di tim kreatif gitu magangnya? Pengennya gitu. Kan sesuai keinginan atau ditunjuk sama dinas kemarin? Sesuai keinginan. Oh, sesuai keinginan. Kenapa tuh pengennya di tim kreatif? Kemarin ada ibu adek bilang pembagian per bidangnya Kak,
Itu ada di tim kreatif, ada di non argo, ada di perdagangan. Agro. Jangan sampai nggak mau. Di non agro. Ya itu terus kata Bu Ade, siapa yang mau di tim kreatif? Katanya Kak, tuh kami nunjuk gitu, titik nunjuk gitu Kak. Memang cuma 4 orang ini yang nunjuk Iya. ya. Kenapa? Memang asalnya konten kreator, selebgram atau gimana? Karena kami ngerasa jurusan kami lumayan cocok dengan itu rasanya Kak, dibandingkan yang lain-lain. Dan mungkin karena Mbak ini banyak followersnya Kak. Oh iya, Bahi Iya, dia selebgram nggak? Lumayan. Berapa followersnya kalau boleh tahu? Jangan lupa Kak. Mungkin kalau bidang lain kan lebih cocok ke anak ekonomi atau manajemen Kak. Jadi kalau masalah konten ini bisa lah dengan Lebih bisa mengeksplor. misalnya kami sesuai passion kami. Oh gitu. Berarti passionnya bikin konten. Kalau bikin konten itu mendasari sih Kak. Oh. Konten. Oh iya. Sini pada punya TikTok nih pasti semua. Oh iya, Gen Z ya punya TikTok pasti semuanya. Gimana awalnya bisa bikin konten itu? Pertama kali bikin konten apa kalau Tiara? Bikin konten tugas sih Kak. Oh tugas. Iya, tugas awal-awal kan kami masih itu pas corona kan masih daring ya Kak. Jadi ada yang tugasnya bikin video. Oh, bikin tugas di kampus? Enggak, di rumah masih Kak. Oh di rumah? Enggak, maksudnya tugas dari kampus gitu? Iya. Oh, sama semuanya. Bahi dari SMP, dari SD kayaknya udah bikin konten. Oh enggak Kak. Jadi mulai bikin konten tuh dari semenjak kan kami kelas 11 SMA waktu itu libur 2 minggu SMA, katanya Kak. Terus 2 minggunya itu diperpanjang lah sampai 2 tahun Kak. Dikarenakan ada itu kan Kak pandemi. Jadi terpaksa kuliahnya daring. Jadi daringnya itu dari guru-gurunya nyuruh bikin tugas video waktu SMA. Terus berlanjutlah sampai ke kuliah sampai semester 1. Jadi kebanyakan tugas itu bikin video Kak, video edukasi atau video tentang pembelajaran. Oh gitu. Ini kan agak beda ya generasi kita ya. Generasi kakak sama generasinya kalian kan kakak agak tua dikit gitu. Jadi waktu kakak SMA itu belum ada tugas-tugas bikin video kayak sekarang gitu. Kalau sekarang memang semua pendidikan itu kayaknya udah pakai video ya. Iya betul. Oh, kenapa kira-kira kayak gitu? Karena mungkin sekarang berhubung dengan sosial media ini jadi media yang banyak digunakan orang umumnya, hampir semua orang kan Kak. Jadi mungkin guru-guru juga merasa kalau dengan anak-anak membuat konten atau video itu pembelajarannya bisa lebih interaktif atau tidak membosankan, atau bisa untuk lebih menyebarluaskan informasi juga mungkin Kak, kalau untuk membuat video itu. Kalau sebagai ini kan sebagai Gen Z yang biasa hari-harinya scrollan ya, scrollan TikTok, scrollan yang lain-lainnya gitu. Memang lebih enak nggak pembelajaran itu lewat video atau kayak biasa gitu? Lebih masuk mana sih gitu kalau belajar tuh gitu? Lebih masuk lewat video nggak sih Kak? Itu kan kalau di video itu kan lebih jelas, lebih detail dia apanya Kak. Oh, lebih menghibur juga mungkin ya. Scroll, Tapi bisa dicepet-cepetin Iya, gitu ya, itu bosan. Kak. Tapi sekarang umumnya kalau di sekolah kan guru penyampaiannya terbatas Kak dengan waktu juga. Jadi kebanyakan kami pun kuliah biasanya kebanyakan dari tutorial YouTube Kak. Kalau misalnya nggak tahu jawaban ini cari di YouTube atau di TikTok atau di mana gitu Kak. Jadi dengan teknologi sekarang ini sebenarnya informasi lebih mudah kita terima ya, mau informasi apapun itu, belajar dan hal lainnya termasuk informasi tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nanti bisa cek YouTube sama IG-nya Dinas ya? Iya Kak. Oke. Nah, berapa lama nih kita magangnya kemarin adik-adik? 2 bulan Kak. 2 bulan. 40 hari kerja jadi itu hitungannya 2 bulan. 2 bulan dari bulan Dari bulan awal tahun gitu ya. Januari Kak, tanggal 13 Januari. Oh, ingat ya. ini bareng masuk untuk Itu gimana ininya proses pembagian tugasnya? Kan adik-adik bantu tim kreatif nih membuat sebuah konten dan video, dan itu mulai mungkin dari syuting dan lain-lainnya. Itu pembagian kerjanya gimana? Kalau adik-adik, soalnya kan nih kakak lihat video-video di Instagramnya tuh pada fresh ya, sesuai dengan umur Gen Z gitu. Kalau misalnya mungkin bapak ibu atau usia kakak yang bikin kurang up to date, apa istilah gaulnya sih, kurang update gitu Ya, update ya. kurang update gitu.
Kalau awalnya itu kan misalnya kami ada dapat tugas dari bidang kan Kak. Itu biasanya kami bikin idenya dulu Kak, perencanaan idenya. Setelah dapat muncul idenya, kami pikirkanlah sama-sama konsepnya. Nanti kami berempat diskusi, misalnya ini ada saran siapa mau diambil kayak gini kayak gini itu Kak. Setelah terpikir konsepnya, terus kami syutingnya di mana, kami proses syuting. Terus pas syuting ada kami bagi tugasnya Kak. Ini bagian misalnya nih Tiara bagian rekaman, Titi dan Bahi sebagai talentnya. Pia ini lebih ke sutradaranya mengarahkan talentnya gitu. Ya. Terus setelah selesai itu kami bagi juga tugasnya Kak. Misalnya Tiara itu bagian editingnya. Terus untuk pengisian suaranya nih kebetulan Via ini kan biasa MC Kak. Jadi suaranya itu apa gitu lah, cocok lah dengan itu gitu ya. Jadi cocok dia yang biasa mengisi video-video itu Kak untuk suara. Oh gitu. Berarti semuanya bisa edit, bisa tag video, atau ada orang-orang tertentu khusus yang ini khusus editing, yang ini khusus untuk edit atau? Biasanya ada pembagian tugasnya Kak, tapi kami tetap bagi-bagi sama. Jadi semuanya bisa ya? Bisa. Wih, keren. Anak zaman sekarang. Oh, terus habis itu nih kan suka konten kreator, tapi ilmunya tadi pendidikannya dari teknik informatika. Nah, jadi cita-citanya apa gitu? Kalau Bahi apa cita-citanya? Kalau Bahi cita-citanya kalau misalnya sesuai jurusan itu kan sarjana pendidikan ya Kak, jadi mengarahkan ke guru ya Kak. Kalau Bahi mungkin kalau memang rezeki jadi guru atau jadi dosen boleh. Amin. Guru kekinian gitu ya. Sambil tetap di bidang passionnya tadi Kak, ada tetap konten kreatornya atau misi waktu luang. Titi? Kalau Titi lebih ke pengusaha Kak, pengusaha yang sukses gitu. Amin. Pengusaha apa Ti? Tahu, usaha aja dulu pokoknya. Titi ada usaha di rumah Kak, usaha kecil-kecilan, makan-makanan ringan kayak gitu Kak. Ada. Boleh lah testernya Kak. Jiwa bisnisnya kuat, Kak. Bisnisnya kuat. Oke. Kalau Sofia? Kalau Pia emang cita-cita dari dulu jadi guru, Kak. Mau jadi guru. Iya. Masya Allah. Ini Kalau Tiara dulu pernah kepikiran mau jadi tour guide Kak. Soalnya kalau jadi tour guide kan kerjanya nggak monoton, nggak ngebosenin. Iya. Tapi berhubung bahasa Inggrisnya minus, tuh disuruh mama ambil aja ini. ambil aja ini. Iya. Tapi nanti outputnya jadi guru semua ya? Iya, Kak. Jadi guru. Ya, jadi SPD semua. SPD semua. Semoga bisa bikin konten yang mengedukasi di samping menghibur anak didiknya gitu. Iya. Soalnya kan konten-konten sekarang itu gimana ya? Kakak kan punya TikTok juga, tapi kakak nggak bikin konten TikTok, kakak cuma scroll aja gitu. Kebanyakan itu kan konten-konten sekarang itu banyak yang aneh, maksudnya bukan aneh gimana ya? Kadang nggak ada informasinya sama sekali, kadang cuma buat lucu-lucuan aja gitu kan. Nah itu gimana menurut adik-adik menanggapi hal tersebut? Kalau menurut Baik Kak, kalau misalnya dari TikTok itu kan banyak konten edukasinya sih Kak. Kalau untuk konten-konten yang misalnya lucu-lucuan itu nggak masalah sih Kak. Untuk itu menghibur diri lah dari itu. Udah stres gitu ya, mental health ya. Kalau misalnya ada konten-konten yang memang aneh nggak disukai kan sekarang itu di TikTok kan ada fitur yang tidak tertarik gitu Kak. Jadi tinggal dipencet tidak tertarik, jadi Nggak keluar lagi. video tersebut nggak akan keluar lagi di beranda kita. Berarti semuanya tergantung kita ya, kan Iya, kita yang kontrol apa yang itu ya. sering kita lihat Jangan. itu yang sering Paling kita kalau di feed-nya banyak yang receh, banyak hal-hal yang juga dan berarti memang dia suka itu Iya. kan? Iya betul Kak, karena itu algoritma Algoritmanya gitu, TikToknya Kak. seperti itu mungkin Kak. Oh, Apa yang sering kita lihat atau yang pernah kita like atau apa yang sering kita cari itu yang keluar Muncul, di ya. situ Kak, itu yang gitu. muncul. Jadi kalau misalnya mau munculnya ilmu dan pengetahuan dan edukasi tadi cari tentang Iya. itu. ilmu, Iya. iya betul Kak. Oke, menarik. Nah, kalau di TikTok itu sendiri kan juga banyak nih, kakak lihat ada bahasa-bahasa gaulnya gitu. Mungkin apa sih bahasa gaul anak sekarang yang bisa diajarkan ke kakak gitu, selaku kakak kan udah ya beda generasi lah gitu. Kalau kakak kan tahu paling itu FYP. FYP Iya. itu For your For your page. for your page yang di TikTok. Jadi yang muncul di halaman berandanya.
Oh, jadi biar video kita FYP itu Iya. biar muncul di beranda Beranda ya, orang lain, gitu. ya, kan. Jadi banyak viewersnya. Oh, itu gimana apa namanya tipsnya biar FYP. FYP bahasa FYP. sebenarnya. FYP. Paling itu kalau bikin kontennya tuh harus yang singkat, jelas, terus kayak sesuai sama tren-tren sekarang gitu Pak. Singkat. Jadi kalau panjang-panjang orang bosan ya. Iya, namanya. Iya, Kak. Apalagi Gen Z ini mereka butuh yang simple-simple kayaknya, Kak. Kami juga butuh yang simple-simple. Jadi kalau nonton video tuh kalau bisa sesingkat mungkin tapi jelas gitu, Kak. Jelas Jelas, tentang apanya, iya, maksudnya gitu kan. Oh gitu, FYP. Kalau dari Bahi ada POV. POV itu kepanjangan dari point of view kan. Point of Jadi view, itu jadi- point of view itu menggambarkan situasi, misalnya POV lu baru gajian tapi udah diajak udah. teman nongki gitu. Oh, jadi menggambarkan seseorang yang baru gajian udah diajak teman nongki, udah habis gajinya itu. Jadi numpang lewat aja ya di Iya. mana, tiba-tiba ada cing, Iya. terus tuh nggak ada kosong Nah, gitu ya. POV lagi. Oh, terus Kalau Titi bestie Kak, sekarang kan kalau ada teman-teman itu panggilnya halo bestie gitu. Bestie itu teman Kak, iya. Emang kita bestie? apa BBM? Best friend forever. BFF Oh, ya. itu zaman SD Pak. BFF ya, Kak. Itu mungkin generasi kakak. Sekarang bestie lagi Kak. Oke, bestie. Bestie. Kalau Sofia apa? Ghosting mungkin, Kak. Dia memang asrama ya, asmara terus kak udah. Sesuai keadaan ya. Ghosting itu apa? Menghilang tiba-tiba, Kak. Oh, kenapa itu ada pengalaman itu? Oh, sering sih, Kak. Ghosting, ya Allah. Iya. Jadi kalau misalnya di ghosting itu orang yang menghilang tiba-tiba tanpa kabar gitu. Iya, Kak. Kadang kita nggak tahu salah kita di mana. Jadi kamu di ghosting gitu ya. Udah kak, nanti dia nangis. Nangis di sini jangan. Enggak. Aman. Oh gitu. Banyak ya bahasa apa lagi bahasanya yang bisa diajarkan ke Sigma. itu baru tuh Kak. Iya, Kak. Sigma tuh kayak Gini Kak. Sigma gimana? Yang ininya tegas gitu Pak. Rahangnya tegas Iya, gitu. iya. Oh, kayak Bahi ya. keren biasanya. Keren Itu yang baru mandiri. kak, Apa tuh? yang velocity itu. Itu apa? Ada kayak tren sekarang itu kak. Jadi dance TikTok itu biasanya kebanyakan yang jedak-jeduk itu pakai velocity kak. Gerakannya diperlambat gitu Pak. Oh, velocity itu bukannya kecepatan. Iya, Iya, kecepatannya. iya. Jadi kayak Kecepatannya patah-patah tuh, gitu. iya. Oh, nanti aja. Iya, Kak. Boleh. Kamu sering bikin tuh kak kalau misalnya lagi nggak gabut, nggak ada kerjaan tuh di kantor bikin itu. Velocity. Apalagi kayak gini Kak. Komeher. Oh, itu bukannya yang ininya belah Oh iya itu kak. Dance TikToknya itu namanya. Oh, dance TikTok. Jadi sebenarnya banyak yang hafal dance TikTok ya anak Gen Z sekarang gitu. Pada suka nari semua apa gimana? Terutama Bahi Kak. Mungkin karena di TikToknya itu lewat beranda itu kak. Oh. Mereka dance TikTok. Jadi sebenarnya kita bisa ngomben itu kan, misalnya ada hal-hal yang seperti tadi dan tadi kita komen dengan informasi-informasi mungkin kayak gitu kali Bisa. ya. Jadi bisa dinikmati sama Gen Z juga dan bisa juga kita memberikan edukasi gitu ya. Oke. Terus ini kan sosial media itu banyak nih, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Apa aja sih dulu kalau di zaman kan? Kakak dulu ada Friendster. Pernah main Enggak. Friendster? Enggak. Apa tuh, Kak? Friendster itu kayak ada foto kayak website gitu. Gimana Kakak Jenis menjelaskannya? Facebook, jenis IG atau gimana? Kayak Facebook tapi belum seinteraktif Facebook gitu. Oh. Kalau sekarang ada apa aja ya sosial medianya Twitter. sekarang? Twitter, X. Telegram. Sekarang udah ganti. ganti. Oh, X. Iya, Kak. Ada X, ada apa lagi? Telegram. IG ya, kan tulis IG, TikTok, Facebook juga itu sih. Di luar itu ada lagi apa gimana? Itu sih kak. Line. Tapi Tweet jarang sekarang nggak sih? Kalau tweet IG tuh? Iya, Oh, tweet IG. Tweets. Iya, tweet. Dia dari IG sih, Kak.
hampir sama mirip X, iya, Oh, Kak. gitu. Nah, yang paling disuka sama anak Gen Z itu yang mana sosial medianya? TikTok sih, TikTok, Kak. Kak. TikTok sama Instagram. Oh, berarti Dinas Perindak TikToknya tolong diperbaharui lagi. Soalnya Gen Z pada suka TikTok. Oh gitu. Kenapa? Kalau Instagram bukannya bagus ya, banyak foto-foto. Facebook apalagi kan banyak yang nulis status gitu. Hari ini gimana? Hari ini. Iya, Kak. Kalau di TikTok tuh netizen TikTok tuh bikin ngakak komennya, Kak. Jadi Oh, kayak terhibur menghibur. banget. Kalau di Instagram lihat komennya agak gimana gitu. Oh, jadi beda sosial media, beda tipe iya. ini Iya, ya. beda tipe komennya, Kak. netizen. Betul Oh, sekali. gitu. Kalau Facebook masih main. Masih, Masih, Kak. iya. Ya masih, bahkan lebih sering nonton Facebook. Oh iya. Iya, Kak. Kalau Facebook tuh apa aja yang ada di dalamnya? Kalau Facebook umumnya video Facebook tuh lebih panjang-panjang, Kak. Misalnya kayak video alur cerita film. Oh, film-film drama Cina. Iya, drama Cina. Drama Indosiar, Kak. Drama Indonesia ada juga. Iya, pokoknya semua film-film ada di sana, Kak. Ada berpart-part gitu, jadi bisa nonton juga. Oh, jadi tempat film sekarang ya Facebook gitu. Kebanyakan Bisa nih ya, nonton Kak. film Tapi di sana, Kak. ya selain itu video singkatnya juga ada, Kak. Short Facebooknya juga Facebook ada. ada short juga Ada. ada. Kalau di IG kakak tahu namanya Reels ya. Reels, di iya. TikTok memang Emang video Nah, TikTok. YouTube Short juga. YouTube short. Kalau YouTube masih pada sering nonton nggak sih? Nggak. Kalau untuk Sering. belajar sih, Kak, untuk searching. Kalau mau makan. Oh, kalau mau makan gitu ya. Soalnya tuh kan, mukbang. kan sekarang tuh rata-rata sambil santai atau gimana gitu kan, orang-orang banyak nontonnya video-video singkat sampai bisa scroll-scroll cepet gitu Iya, kali ya. iya, betul. Kakak jarang lihat yang nonton YouTube gitu. Kalau memang nggak suka yang Gen Z-nya apa gimana gitu, atau YouTube-nya yang seperti apa yang menarik? Tipsnya. Mungkin sekarang yang banyak disukai Gen Z itu kalau di YouTube video cerita-cerita horor gitu, Kak. Oh, kan ada Nancy Judge. Ah, Sih? Dulu pernah sih. siapa? Sekarang apa namanya? Itu Nadia Umara. Nadia Umara kayak Nadia gitu, Kak. Umara itu di Iya. YouTube. Iya, Kak. Oh. Misalnya, dan kebanyakan kami juga sering nonton video kartun di Video YouTube, lucu Kak. juga. Video kartun-kartun gitu. Kalau Kalau podcast gini ada juga yang Ada nonton. beberapa podcast ada. Oh, ada. podcast Putri Padang. Iya. Sama Maggie. Iya. Tren-tren. Apa tuh? Putri Padang podcast diundang Maggie, Kak. Enggak tahu kakak. Nanti kakak cek. Nanti kakak Atau cek itu dulu gitu. konten-konten mukbang gitu, Kak. Misalnya kan kami mau Oh, makan nih, Kak. iya. Jadi buka YouTube tuh biasanya, Kak. Jadi dilihat lah misalnya kayak konten-konten orang lagi Review makan, iya, makan review gitu. makan. Sambil kita makan juga nontonin itu gitu kan. Gitu. Iya, biar berselera. Oh gitu. Jadi Kalau konten-konten untuk masak-masak tuh bisa juga dilihat tengok di YouTube, Kak. oh, cara Oh, masak, masaknya iya. gitu ya. Oh gitu. Berarti kalau konten-konten yang terlalu mungkin kayak pelajaran gitu kurang ya. Kalau pelajaran enggak ya? Atau malah malahan lebih kalau untuk pelajaran khususnya mungkin lebih banyak di YouTube dicari kalau Pia ya, Kak. Soalnya di YouTube kan lebih detail, lebih jelas gitu, Kak. oh. Kalau secara singkat emang di TikTok. Kalau lebih detailnya di YouTube biasanya, Kak. Jadi sebenarnya nggak perlu bimbel-bimbel lagi ya, semuanya udah ada di Sudah tersedia Sosial media semua. sudah ada semua. tinggal Iya. kitanya lagi Kemauan ya. kitanya untuk mencari dan belajar, Kak. Oh gitu, oke. Nah jadi ini setelah sekian lama, 2 bulan di Dinas Perindak ini, ketika bikin konten kemarin ada pengalaman menarik nggak? Misalnya tentang bapak ibunya gimana gitu, ada yang lucu atau ada yang apa gitu? Jarang tuh. Ada. Oh, di mana? Jadi kemarin tuh awal-awal kami kan ada syuting untuk promosi itu, Kak, IKM. Oh ya, yang promosi produk ya. Iya, promosi promosi produk produk. juga ada ini kebanyakan yang bikin teman-teman. Nanti bisa dicek di IG Disperindak. Nah, jadi ada tuh konsepnya tuh si Ba ini makannya enak kali sampai berselepotan sini ya, Kak. Oh iya. Ya, jadi di sini tuh kan dia olesin coklat. Nah, terus keciduk sama Pak Kades. Tahu kan tahu. Ngapa tuh kalau lihat kata Bapak tuh? Belepot-belepotan Iya. ngomongnya nggak tahu apa. Padahal untuk konten. Tuh. Terus ada lagi yang lain yang lucu atau yang ternyata susah ya Kak di sini bikin kontennya, bapak ibunya mungkin agak repot gitu, agak susah diarahin gitu atau gimana? Apa terbuka aja deh.
Ya sih, Kak. Kalau di sini kesannya bagus semua, Kak. Oh ya. Tentunya waktu Masa bikin konten waktu itu, Kak. Kami kan juga bikin konten bukan cuma di sini juga, ada yang di UPTD Logam, sini sama yang di Labor gitu kan, Kak. Waktu itu pernah ke UPTD Logam bikin konten di sana, terus siangnya itu Bapak Ibu di sana masak, Kak. Masaknya itu ikan nila lado hijau pakai jarian, terus juga sayurnya pakai jantung pisang, jadi itu enak, Kak, masakannya. Itu ibu-ibunya juga platform di situ, Kak. Oh, jadi enaknya karena disogok masakan. Kayak apa namanya tuh, senang aja, Kak. Suasananya Iya, ya, suasananya. nyaman. Kalau Titi Kalau Titi konten yang paling menarik atau berkesan gitu Kak, pas bikin tupoksi kan, tupoksi PKTN Kak. Di situ Titi sebagai sebagai motor Titi tuh ditarik oleh lesingnya bayi Kak gitu. Oh, gitu. Itu berapa kali take tuh Kak? kenapa? Itu kita aja Kak, lucu. Itu yang paling menarik Kak. Rasa Titi. Kesan itu. Yang berkesan Kak. Atau karena ada bahinya jadi nggak terlupa? Bukan ada bayinya Kak. Ini berdiamnya malah Iya Kak, susah, kalau Kak. berdua emang orang tuh lama tag-nya Kak. Oh, gitu. Berkali-kali. Bisa disatukan berarti ya. Agak sulit disatukan. Kalau Sofia? Kalau Pia yang bagian menyenangkannya bikin konten tuh karena awalnya belum pernah mendengar minyak atsiri gitu Kak. Dan pergi ke daerah sana di Indarong tuh juga belum pernah. Masih kota Padang. Di Indarong maksudnya Kak. Gandut. Kalau menurut dia itu tuh udah jauh Kak. Jadi pas perjalanan ke sana tuh rasanya menyenangkan. Terus nyampe di minyak atsiri ternyata produk-produk minyaknya tuh banyak Kak, kayak memanjakan mata gitu Kak. Penampilannya estetik, menarik gitu di sana. Gedungnya gede juga ya, Iya, banyak Kak. apa namanya tuh display produk parfumnya gitu. Dan di Simpang Labor pun awalnya kan kosan Pia dekat di situ tuh Kak. Iya, dekat tempat Iya, kuliah, dekat Kak, dekat kali. Kami nggak tahu tuh namanya Simpang Labor tahu, tapi nggak tahu kalau di sana ada labor gitu. Baru tahu. Iya, baru tahu pertama kali Kak. Kalau ternyata Ada labor. Simpang Labor tuh karena emang di sana ada labor. Iya. Sering lewat di depan UPTD BPSMB tuh Kak. Tapi ngerasa ini tempat apa ya gitu Kak. Nggak tahu ini tempat apa. Jadi sekarang udah lebih tahu gitu Kak. Banyak pengalaman juga di sana. Alhamdulillah, oke, banyak pengalaman ya di sini. Iya betul Kak. Kalau yang susahnya apa? Yang bikin ribetnya? Editingnya terlalu lama atau di deadline harus buru-buru gitu? Paling susahnya itu ide sama konsepnya. Iya, dia sama Tapi konsepnya aja. bagus-bagus kok ini kontennya. Kadang kan ada mendadak itu Kak, kami dikasih tugas video, terus belum ada perencanaan ide. Jadi kadang idenya itu susah mikirkan, kadang berempat nih kan kami juga ada apa namanya itu, ada yang keras kepalanya juga gitu Kak. Jadi 4 kepala kan macam-macam idenya, yang ini aja lah, tuh idenya kayak gini aja lah gitu Kak. Jadi ya, Siapa tuh yang keras kepala biasanya? sama semua Oh, Kak. sama semua. Semua. Terus kadang waktu bikin konten itu muncullah idenya Kak, waktu bikin konten itu, atau ibu atau bapak yang lagi di video itu juga ngasih saran. Susah Kak Gitu. konsep. Dia memang berapa lama sih waktunya, misalkan muncul ide. Nah, untuk nyari ide itu berapa hari biasanya? Atau berapa jam, berapa menit gitu? Lebih efektifnya kalau kami muncul idenya dadakan Kak. Oh, jadi menu-menu Iya, Kak. gitu kayak atau di Iya. toilet gitu. Iya beneran kayak gitu Kak. Misalnya dari PKTN, terus lagi panik-panik mikirin ide, terus dia kebelet ke kamar mandi kan Kak. Habis keluar dari kamar mandi, Jaiko ide yang Dapat pencerahan. dapat pencerahan Kak. Iya. Ya. Oh, gitu. Pokoknya ada aja kepikiran ide pas keluar dari kamar mandi itu Kak. Berarti yang paling banyak idenya Via ya? Iya, Iya. iya Kak. Oh, dari Via. Ini yang lain director sama editor ya? Editor iya Kak. Nah, Via ada basic ini, ada basic apa? Jadi konten kreator gitu, udah bikin konten gitu. Iya Kak, dulu pernah sempat coba-coba bikin konten beauty Kak, kecantikan makeup gitu kan Kak. Tapi belum kesampaian karena emang untuk idenya banyak nih Kak, tapi menerapkannya tuh karena Oh, dibalik jadi kesibukan susah ya? lain, iya Kak emang beneran susah Ini sih kan Kak. sekarang udah ada bertiga. Iya. Bisa lanjut. Mungkin bisa bikin nge-vlog
atau apa kan berempat gitu. Jadi bikin channel sendiri gitu. Bisa juga. Doain aja Kak. Mau fokus skripsi dulu kali ya. Iya. Nah, udah tahun berapa sekarang? Tahun terakhir Tahun Kak. terakhir, Tahun Kak. keempat. Iya, keempat. Iya, iya. Semoga lancar-lancar ya. Amin. Nah, tadi kan habis bikin ide. Berapa hari tadi? Tiba-tiba berarti ya? Iya, Kak. Berarti kalau misalnya sehari belum juga dapat ide, buru-buru aja ke kamar mandi gitu kan? Soalnya dapat ide gitu kan? Nah, berarti itu dimaksimalin 1 hari ya buat ide. Iya Kak. 1 hari buat ide, terus lanjut dari skrip. Bikin skrip atau langsung aja? Oh, konsep. Sedikit kami bikin apa namanya konsepnya pertama. Oh gitu. Itu siapa yang bikin konsepnya? Maksudnya kan Via nih idenya, yang menuangkan ke dalam itunya catatannya siapa? Iya juga. Oh Via juga. Ya soalnya sering muncul ide mendadak gitu Pak. Saya dia balik dari toilet tadi memang gitu disampaikannya kami kayak gini aja lah bikinnya nanti pagi kayak gini ya. Terus titik kayak gini mendadak aja dia. Tapi yang lain kalau ke toilet nggak ada yang ilhamnya. Jarang ke toilet. Ke toilet. Kalau habis itu di skrip apalagi Ti? Langsung Syuting video Kak. Oh, langsung syuting, Iya. syuting. Siapa yang paling jago megang kamera? Tiara sih Kak. Oh, Tiara. Oh, Bahi bisa juga Kak Bahi. Cara baik. ini yang sering ini ya bikin video selfie gitu dan lain-lain karena itu ya pengalamannya. Enggak. Dari mana belajar itunya shoot videonya Tiara? Nggak ada sih Kak, Tiara paling gara-gara sering nonton di sosmed. Soalnya kan video itu kan ketika kita ngambil kakak tahu dikit-dikit sih ya. Kan kita ada cara pengambilan tekniknya ya gitu. Nah itu memang dipelajari sendiri atau kayaknya gimana? Kami cari dulu Kak biasanya di TikTok. Misalnya untuk referensi untuk videoin satu produk nih Kak, kami lihat contoh pengambilan video yang bagus tuh kayak gimana. Misalnya kayak gini atau kayak gini. Oh ya ke atas, Iya, ke atas, gitu ke ya. bawah. Cari dulu di TikTok Kak. Terus nanti yang videoin Tiara atau Bahi atau Titi juga. Oh, itu berapa lama waktunya nyari referensi, bikin skrip itu kira-kira habis berapa hari tuh? Oh, sehari bisa? Sebelum proses syutingnya misalnya dari syuting nih jadi saya itu mikirin konsep seri referensi sama nanti dialognya kalau misalnya ada dramanya gitu kan. Oh, berarti nih Gen Z ini kalau misal dia sering lihat-lihat HP tuh nggak bisa dijudge gitu ya, dijudge oh ini kerja cuma main-main padahal nyari referensi, nyari kebanyakan gitu ya. kayak gitu Kak. Iya. Oh gitu. Habis itu tag dan editing. Editing ya. Editing langsung editing berarti. Hari itu juga atau gimana? Kalau sempat Kalau sempat Kak, langsung hari itu juga. Ah, Nah, syuting berapa? cara ngeditnya gimana? Kan ada 4 orang nih, ganti-gantian gitu atau gimana? Atau satu orang satu video ini yang ini edit, ini yang ini gitu. Bagi-bagi tugas sih Kak, kami punya tugas masing-masing. Kalau ya si Tiara ini nge-editing videonya, misalnya bagian ini di-cut atau misalnya Pia ngasih sound atau misalnya Bahi ngasih transisinya segala macam gitu kan. Terus kadang-kadang kan Tiara capek juga kan Kak, ngedit video lama-lama. Terus nanti juga Titi yang lanjutin gitu Kak. Atau Titi udah capek juga, minta tolong ke Bahi. Kalau Bahi udah capek juga, kadang Pia juga gitu Kak, ganti-gantian. Ganti-gantian kan. Oh, ini ya apa kompak ya gitu. Iya, kerja sama timnya. Atau bisa aja kayak baru 10 menit kan udah capek nih gitu. Iya Kak, tapi kalau untuk yang mahir gitu Kak dalam edit video mungkin Tiara yang banyak mengedit video mahir di dalam itu Kak. Ada belajar khusus Tiara? enggak. Enggak. Kira ada belajar khusus. Berarti semuanya otodidak ya? Iya. Iya, Bikin kontennya, idenya dan lain-lainnya. Apa tipsnya sih untuk jadi seorang ini kan adik-adik bisa dibilang konten kreator ya? Ada tipsnya nggak nih buat mungkin kakak atau ibu-ibu lain yang mau jadi konten kreator gitu kan sekarang kebanyakan nih pasarnya anak-anak muda. Tips dari kontennya kah atau tips dari proses membuatnya atau gimana gitu? Berarti. Lagi lah tips. Iya, apa tipsnya gitu atau Ya dulu Kak. oh iya boleh apa sih? kalau tips dari Pia supaya kontennya tuh update Kak, sesuai dengan kekinian gitu Kak. Kita lihat referensinya di TikTok berdasarkan tema konten kita. Misalnya konten masakan nih Kak, atau konten promosi produk misalnya Kak.
kita lihat di video di TikTok promosi produk misalnya atau di referensi lain. Nah, itu bisa kita jadikan untuk tempat ide kita gitu Kak. Nanti dari situ kan kita tahu nih kayak gimana yang tren sekarang, kayak gimana yang banyak disukai. Umumnya kan video yang pertama muncul tuh video yang banyak disukai kan Kak. Nah, jadi sering-sering aja cari referensi gitu Kak. Harus melihat dulu mungkin kalau Sering-sering scroll TikTok ya. Harus punya TikTok bapak ibunya ya, sering-sering scroll gitu. Oh gitu, berarti amati, tiru modifikasi. Iya, BTM. Baik, ada tips. Sama sih mirip sama Pia Kak. Kalau misalnya bikin konten tuh lihat isu-isu yang lagi menarik atau misalnya gaya trennya itu kayak gaya yang lagi viral di TikTok. Jadi kita tiru modifikasi. Misalnya dengan Soalnya kan video-video kebanyakan yang dibuat masa kakak tuh masih kaku banget kan. Misalnya kayak hari ini, pada hari ini, nanti gini gitu misalnya kan. Atau cara membuat ini. Jadi satu, kita ini, dua ini gitu. Masih kaku gitu kan gitu. Iya. Tiara ada tipsnya? Mungkin kalau mau pakai sound kan Kak, bisa pakai sound yang viral. Sound yang lagi viral di yang lagi TikTok. booming ya. Oh, yang lagi booming di TikTok. Jadi video kita ikut booming juga nanti dengan soundnya gitu ya. bisa jadi lah. bisa jadi salah satu penunjang. Iya. Kayak sound apa namanya tuh Ipan? Nah, Apa sound yang lagi viral? sound Top gitu. Enggak, apa namanya itu sound? Itu yang mana itu? Lupa. Ada sound kita yang produk Siti Nurbaya Food tuh. Garam dan Garam dan madu. Sound apa soundnya? Aku nggak pernah ngerasain sound sih. bukan itu Kak, salah deh. Itu apa? Molen, sound molen. Kalau bolen garam dan madu. Nah, ya garamnya Siti madu. Nurbaya, Pindah jadi. Wonderful Minangkabau ya. Nah, ya itu Kak, sound. Iya. Viral Yang gitu ya. viral kekinian Kak. Terus ada unsur-unsur humornya lah sedikit biar menarik Kak. Karena udah stres kali ya. Iya. Zaman sekarang ya mental health-nya terganggu gitu Iya, ya. Kalau terlalu serius nanti orang bosan juga. Iya, kalau ada lucu-lucu tuh orang tuh suka nontonnya Kak gitu. Butuh banyak hiburan ya anak-anak zaman sekarang. Oh, Belajarnya sambil bermain mungkin Kak, sambil hiburan. iya benar-benar bisa-bisa. Nah kan itu dari konten-konten di Sperindak udah pernah lihat konten sebelumnya belum waktu adik-adik belum masuk magang gitu sini Sempat sih Kak lihat ke bawah, scroll ke bawah konten-konten di Ah itu Sperindak. gimana, ada testimoni kesan pesan atau gimana gitu? Harusnya konten di Sperindak tuh nggak kayak gini Kak, harusnya kayak gini gitu. Nggak apa-apa kalau ada masukan gitu buat tim kreatif di Sperindak. Baik. Kayak Itu yang siapa-siapa? tadi itu sih Kak. Kayak ada yang tadi ya. sedikit unsur-unsur humornya. Jadi kurang humor ya Iya. kontennya, terlalu serius. Jadi kalau misalnya terlalu serius kan jadi orang malas nonton sampai akhir gitu loh Kak. Langsung skip aja. Tapi kalau misalnya menarik nih ada cerita apa gitu. Misalnya ada penampilan dramanya sedikit. dramanya dikit ada- aja. Gimmick-gimmick Iya. skit-skit gitu ya gitu. Gitu sih Kak dari. Oke, terus ada lagi tadi kan terhadap kontennya. Kalau terhadap tim kreatifnya kita ada masukan nggak? Oh mungkin dari segi ide dan lain-lainnya gitu. Mungkin bisa research yang tren-tren terbaru gitu. Oh jadi kami tim kreatifnya riset tren baru iya. gitu. Turan, abang kita riset tren terbaru ya. Harus update Kak. Harus update. Biar konten kita juga update gitu. Kadang kan juga banyak ini transisi-transisi yang masih nggak update kan. Maksud kakak kayak kalau lihat video kalian kan transisinya kadang agak keren gitu kan. Tapi kan ada juga yang cuman kayak hitam putih, hitam gimana sih? iya. Kayak gitu. Berarti kan harus dari segi itu juga harus diupdate ya. Iya Kak. Biar lebih menarik gitu. Oke. Nah jadi sejauh ini kita rangkum gimana pesannya buat di Sperindak kan ini mau meninggalkan Sperindak. Mau meninggalkan Hari ini hari terakhir. hari terakhir malam ya. Hari terakhir magang, Bukan bukan hari hari terakhir kami kan. Kalau Wahi biarlah dulu. Udah astagfirullah. Ada pesan buat di Sperindak atau apa sih hal yang sudah didapatkan selama ini dari di Sperindak gitu? Ada kenangan apa gitu? Kesan dari Disperindak kalau dari Bahi seru, menyenangkan dan senang lah Kak pokoknya di sini. Kalau untuk kesannya tetap
melayani masyarakat dengan baik dan Masya ramah. Allah. Amin, semoga ya. Titi ada? Titik kesan untuk Desperinda, semoga konten-konten Desperinda tuh lebih menarik, lebih bagus, menyenangkan, apalagi di bidang PKTN lebih menyenangkan rasanya Kak. Iya, soalnya ibu kakak-kakak di situ, bapak-bapak di situ baik-baik semua gitu. Oh, bidang PKTN. Iya. Humble orang Kak. Humble ya. Terus, Kak. Kalau Pia sendiri mau mengucapkan terima kasih gitu Kak untuk overall Disperindak dan terutama bidang PKTN. Jadi kami berterima kasih sekali Kak karena di sini kami ngerasa berguna gitu Kak. Ngerasa Sebelumnya nggak boleh. ngerasa dihargai, berguna, maksudnya kami membuat sesuatu yang emang benar-benar diapresiasi Iya. gitu Kak. Iya. Terus dari pengalaman-pengalaman di sini tentang kerjasama tim, tentang saling menghargai antara kami bersama, tentang melatih diri untuk lebih kreativitas, itu sih banyak banget pelajarannya Kak. Terus dengan kebaikan orang-orang di sini, terutama kami Pia sama Titi itu sering terkendala agak terlambat gitu Kak, karena kami menunggu TP kan Kak. Tapi boleh dijelasin TP apa? Transpadan Kak. Iya, karena rebutan sama anak sekolah kan Kak. Jadi kami sering terlambat, tapi alhamdulillah kayak kakak-kakak Kak Oja, Pak Bos, itu baik Kak, memaklumi. Iya nggak apa-apa kan, ada kendala gitu. Jadi alhamdulillah kami kesannya baik sekali di sini. Kami berterima kasih lah Kak. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dan kalau Tiara mungkin sama makan tadi Kak, Nggak berterima kasih sama Disperindak. Kalau di bidang PKTN kan kami orangnya welcome semua Kak. Jadi Oh, ya gini karena kebetulan adik-adik magang ini ditempatkan di PKTN dan Iya. di bawah tim kreatif ya Iya. teman-teman Iya. semuanya. jadi dapat banyak pelajaran, bisa belajar bikin konten yang bagus gitu. Semoga juga nggak cuman konten ya, dari Disperindaknya juga, tentang Disperindaknya juga pada Iya. tahu gitu kan. Oh, Sekarang iya. mungkin bisa juga ngasih tahu ke teman-temannya juga kalau kita ada loh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iya Kak. yang fungsinya tuh apa, fungsinya ini dan ini gitu. Iya betul Kak. Tuh. Sekarang kami emang setiap teman-teman itu kan Kak, apalagi Pia sama Titi di kos itu, semua kamar kos itu kami suruh ini Disperindak itu tentang ini, follow lah, terus like videonya kayak gitu. Iya Kak, pokoknya belum tahu kan Disperindak itu apa, cobalah cari tahu Disperindak tuh. Tahu nggak di Simpang Labar tuh ada labor gitu. Tahu nggak minyak atsiri apa? Jadi kami juga Sering senang share Kak. sih, Iya Kak, Kak, kalau senang lain. di-share ke teman-teman juga. Upgrade tentang ilmu Disperindak. juga ya. Iya Kak. Terima kasih ya adik-adik buat waktunya semua. Nah, Sobat Dagangstar, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga adik-adik ini nanti lancar ya skripsinya. Amin. Terus kalau misalnya suatu saat bergabung di Disperindak, siapa tahu. Amin. Gitu. Atau jadi guru juga, guru yang mengedukasi. Dan apa tadi, mengedukasi melalui konten. Gitu. Oke. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Ya.